bersama Ibu Guru siapa? Bersama Ibu Guru Damaris Songlor, kita jumpa kembali setelah libur dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari hari ini tentang tema muliakanlah Tuhan dengan belajar. Menyanyi lagu Terang Matahari, nanti sebentar Ibu pimpin dalam doa. Coba 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami boleh berada di ruangan ini untuk belajar. Setelah beberapa minggu kami, ya Ibu absen ya. Abraham, Hadir. Anaci, Hadir. Andriela, Hadir. Amina, Hadir. Angelina. Coba semua lihat ke papan. Ya. Dari topik pembelajaran kita muliakan Tuhan dengan belajar, maka ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mengalami aktivitas sehari-hari yang dilakukan mencerminkan apa yang diyakini. Nah, kita yakini apa? Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sebelum selanjutnya kita menyanyi lagu dulu yang ada di papan nih. Nah, Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan dapur. Yesus menginginkan dapur bersinar baginya di mana. Kira-kira apa pesan dari lagu itu? Coba, pesannya apa? Coba kasih keras. Ya, coba. Ya, Orang yang berjalan. ya, oke. Kita menjadi bersinar itu artinya kita menjadi contoh yang dapat menolong orang ke jalan yang benar. Iya, jadi jangan membuat orang lain lagi tidak benar. Ya, anak-anak Kristen SD YPK Sentani ini harus selalu di depan, menjadi garda yang terdepan untuk dicontoh dalam bersikap. Nah, itu bersinar. Ya, kalau bersinar kenapa terang? Ya, terang menjadi anak-anak terang. Amsal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat 1. Amsal Salomo untuk mengetahui hikmat dan didikan, mengerti kata-kata yang bermakna. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan perkembangan. Baca Amsal 1 ayat 1 sampai 7 itu, maka tugas kalian sekarang adalah menuliskan isi, ya, melewat diskusi yang kalian lakukan sekarang. Ya, Pendapat dari kelompok 1 adalah Amsal Salomo Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengetahui kata-kata yang bermakna. Takut akan Tuhan adalah
karena benar-benar murni menggunakan tenaga manusia. Tapi sekarang dengan penemuan oleh ahli-ahli atau pakar-pakar pertanian, maka gampang sekarang pakai apa? Mesin traktor mau bersihkan, ya, pakai traktor mau membersihkan pagi, hanya semprot dulu, dicakar dengan tangan nih, ya, untuk bersihkan dia punya rumput. Dulu ibu guru pernah, ya, masih bersih padi yang sementara tumbuh, pernah potong padi. Tapi kalau banyak itu banyak itu pekerjaannya laki-laki. Adalah proses yang terjadi sejak di dalam kandungan nih, ya. Kita masih di dalam kandungan ini, kita sudah mulai diajarkan oleh siapa? Ibu. Ibu. Jadi pendidikan itu atau belajar itu, proses belajar itu mulai dari kandungan sampai mati. Karena itu dibilang begini, long education itu apa? Pendidikan seumur hidup. Nah, jadi kita belajar itu, ya, mulai dari sejak lahir sampai mati untuk mengembangkan apa? Pikiran kita, yang adalah anugerah dari siapa? Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Kemudian yang kedua, lihat. Hello. Ya, kemudian yang kedua nih, ada tidak fokus nih. Belajar berarti kita menggunakan akal, menggunakan pikiran, menggunakan perasaan, keinginan, dan perbuatan atau kehendak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita pakai secara bijaksana. Kita pergunakan secara bijaksana, lalu mengusahakan kehidupan yang lebih apa? Baik. Di sana mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Hari ini kurang baik, besok harus baik. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, Salomo dalam kitab Amsal 1 ayat 1 sampai 7 bahwa melalui pendidikan itu orang akan pandai atau pintar, ya, dan tahu dan melakukan apa yang benar, karena sudah mengetahui yang baik dan yang benar, ya. Lalu dia juga pasti akan bersifat adil, jujur, ya, dan juga, ya, memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmah, ya. Oke, lanjut. Dalam kitab Amsal 1 ayat 1 sampai 7 juga ini mendorong orang untuk bertumbuh dalam beriman. Bertumbuh dalam beriman. Kalau kemarin itu masih malas-malas ke sekolah minggu, masih malas-malas datang beribadah, ya, tetapi melalui pengetahuan bahwa kita harus rajin sembahyang, maka hari ini kita harus rajin sembahyang atau rajin beribadah. Nah, kemudian ibu tanya nih di belakang, kepintaran itu berasal dari siapa? Ya, berasal dari Tuhan. Nah, setelah kita memiliki kepintaran, maka hal itu juga harus kita ya, bagi kepada orang lain. Contoh nih, dokter mempunyai pengetahuan dari gambar nih, ya, dia lewat penelitiannya dia menemukan, ya, hal-hal yang dapat diracik menjadi obat untuk menolong orang lain. Di situ kan ibu sudah buat kolom nomor, ya, tempatnya beribadah, misalnya contohnya di ruang kelas 6. Nah, di situ kamu akan tulis waktunya kapan, sudah ada di kolom-kolomnya, tinggal isi, ya. Lalu kelebihan kita belajar misalnya kali ini, ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa,
pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Nah, nanti, hello. Kalau ini tugas sudah dikerjakan, ya, tugas ini sudah dikerjakan, maka seperti biasanya, ibu akan menggunakan, ya, kita akan video call. Kira dari pembelajaran muliakan Tuhan dengan belajar itu kesimpulannya apa? Coba di sini dulu. Kesimpulannya apa? Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia sehingga manusia berkata mengumpulkan pengetahuan keterampilan dan ilmunya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan pertama itu adalah Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia sehingga manusia tidak menyombongkan pengetahuannya. Ya, ada nih. Dengar, ada nih. Kemarin baru-baru bulan lalu itu, ya, orang meracik bom tidak menggunakan dengan baik, tetapi dia gunakan bom bunuh diri. Bom bunuh diri lalu orang menjadi korban. Nah ini. Tetapi Tuhan memberikan hikmat untuk mempergunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, coba apa lagi yang menjadi kesimpulan? Coba kita. Ibu tidak dengar, coba lepas masker Kak. Ya. Oke, manusia harus menggunakan pengetahuannya dengan baik secara jujur agar dia memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan dengan baik. Nah sekarang, Herman, ya, Herman, sebutkan salah satu contoh aktivitas yang memuliakan Tuhan. Salah satu contoh. Ya, berdoa sebelum melakukan dan sesudah melakukan aktivitas. Kita coba Niko, siapa? Siapa lagi? Ya, Erik. Coba Erik. Apa lagi aktivitas? Iya, berperilaku jujur. Coba Jojo. Apa lagi? Selain berperilaku jujur, apa lagi? Coba. Atau Kenaren? Ya, Matias. Sopan terhadap guru dan teman. Iya, sopan terhadap guru dan teman. Siapa lagi? Coba Michelle. Apa lagi? Ya, menyelesaikan tugas ya sesuai ketentuan dan fokus saat belajar. Tapi hari ini Ibu ada lihat nih, tidak fokus nih. Ya, oke. Nah kemudian Yohanes, ya. Menurut Yohanes makna belajar sebagai wujud memuliakan Tuhan itu apa saja? Nah Yohanes. Adalah proses yang terjadi sejak lahir sampai mati untuk menerima penambahan pikiran yang Tuhan sudah anugerahkan. Iya, belajar adalah proses yang terjadi sejak lahir. Ya, sejak lahir sampai mati. Nah, berarti pembelajaran itu berlangsung terus-menerus kan? Iya. Iya atau tidak? Iya. Pembelajaran itu atau proses belajar itu berjalan secara terus-menerus. Nah, kemudian siapa nih? Ada yang lupa yang pakai topi nih? Oke, coba dalam kitab Amsal Salomo itu yang apa melalui pendidikan orang menjadi apa? Melalui pendidikan orang menjadi ya menjadi pandai. Lalu Ishak, kepandaian